يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala inna anzalna al-mal li iqamis salah wa ita'iz zakah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak ada perintah dan larangan di dalam Islam yang bersifat sia-sia atau secara kebetulan atau hanya sekedar perintah dan larangan tanpa ada maksud dan tujuan di balik itu. Dalam Islam, setiap perintah dan larangan itu pasti ada yang namanya maksud, tujuan, goyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 115, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, pernyataan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul adzim. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, beliau memberikan tafsiran, afahasibtum annama khalaqnakum ay afadhanantum annakum makhluquna abatha. Abas ay bila qasdin wala iradatin minkum wala hikmatin lana annakum ilaina la turja'un ay la ta'uduna fid daril akhirah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, apakah kalian mengira ketika Allah menciptakan kalian itu bersifat abas, hanya begitu saja Allah ciptakan, tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Ketika bicara perintah dan larangan pun sama. Kalian jangan sampai mengira bahwa ketika Allah menciptakan, menyuruh, melarang itu hanya bersifat sia-sia belaka. Tidak. Pasti di situ ada tujuan dan maksudnya. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah menyuruh kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban, InsyaAllah sebentar lagi tinggal menunggu
beberapa hari ke depan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berkurban, dan ini perintah Allah. Ya. Perintah kurban itu jelas dalam Islam, bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar anjuran. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat, pandangan para ulama, kurban itu ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Tapi pada dasarnya jamaah sekalian, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita akan diberikan gambaran. Yang namanya ibadah kurban itu memiliki tujuan. Ya, ada hikmah yang sangat dalam di situ. Ya. Kalau bahasa Nabi SAW, kurban ini adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabiyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan pada hari nahr, pada hari penyembelihan, tanggal 10, 11, 12, 13, ya, 10 Zulhijjah dan 3 hari berikutnya yang disebut dengan ayyamut tasyriq. Ya, pada hari tersebut ada amalan yang ahabba ilallah. Perhatikan jemaah sekalian, ini luar biasa. Ibadah kurban meskipun secara hukum mungkin tidak sampai pada tataran yang namanya hukum wajib. Ya, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan wajib katanya. Ya, tapi kalau jumhur itu mengatakan sunnah muakkadah. Terlepas dari perbedaan pendapat, yang jelas kurban memiliki yang namanya tujuan. Tujuan utamanya adalah bagaimana seorang hamba bisa meraih kasih sayang Allah, bisa mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasanya sangat jelas kata Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang Bani Adam pada hari itu, Yauman Nahr, yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam. Ihraqid dam maksudnya iraqid dam. Ya, artinya menyembelih hewan. Jamaah sekalian, kalau bicara kurban, ya paling tidak, kalau boleh saya simpulkan, paling tidak secara garis besar itu memiliki 2 tujuan utama sebagai hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama, ibadah kurban itu jamaah sekalian, pada intinya adalah sebagai wujud kesyukuran seorang hamba terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat ini meskipun berkenaan dengan baginda Nabi, tetapi ibrahnya adalah bagi umat Rasul, umat Nabi SAW. Pada saat seorang hamba telah mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi keharusan bagi seorang hamba untuk melakukan yang namanya kesyukuran. Dalam hal ini bersyukur melalui pengorbanan. Oleh karena itu, ya, hikmah dari ibadah kurban ini sebagai wujud daripada ya kesyukuran seorang hamba atas nikmat yang selama ini didapat. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka kewajibanmu adalah fasholli li rabbika wanhar. Adalah kewajibanmu melaksanakan sholat dan berkurban. Ya, ada sebagian ulama ya ketika ya bicara tentang hukum kurban, mereka berpendapat hukum kurban itu ya wajib sebagaimana wajibnya sholat, dengan dalil dengan ayat ini, fasholli
li rabbika wanhar. Wawunya di situ katanya waw lil mutlaqil jam'i, lil musyarakah. Ya kalaulah sholat itu wajib berarti kurban juga wajib di situ. Allahu a'lam. Tapi memang jumhur tidak mewajibkan atau berpandangan lain. Ya. Ma'asyiral muslimin azanillah wa iyyakum ajma'in. Jadi yang pertama hikmah kurban adalah sebagai wujud kesyukuran seorang hamba. Sudah sepantasnya dan seharusnya seorang hamba itu bersyukur atau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah tidak meminta kita untuk mensyukuri nikmat, mengambil dari harta kita, seluruh harta kita, tidak. Tetapi hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil dari apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kita. Maka kita berikan ya sebagiannya untuk dikurbankan di jalan Allah. Ingat jamaah sekalian, kurban itu walaupun secara hukum, kalau bicara hukum ya, walaupun tidak sampai pada tataran hukum seperti hukum sholat, tetapi keutamaannya sangat luar biasa. Sampai-sampai dalam sebuah athar Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang diberikan keluasaan, ya diberikan harta yang lebih, sementara dia tidak berkurban, maka Nabi memberikan pernyataan dengan keras, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, singkat hikmah berikutnya adalah dari pelaksanaan ibadah kurban ini. Ya, kurban kata para ulama merupakan bukti dari kesolehan sosial kita. Sebagai wujud kesolehan seorang hamba. Ya, bagaimana interaksi seorang hamba dengan masyarakatnya. Inilah yang disebut dengan hikmah ijtimaiyah. Ya, hikmah ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan. Ya. Ketika seorang hamba bisa dikatakan sebagai seorang hamba yang soleh secara sosial, maka bisa dilihat dari sepak terjangnya terhadap sesamanya, dari kepeduliannya terhadap sesama. Ya. Seseorang jangan dulu bangga mengatakan dia sebagai seorang muslim, sementara ya perhatiannya, rasa simpati dan empati terhadap sesamanya ternyata tidak sebagaimana apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara masyarakat, saya tidak mengatakan ya mungkin sebagian besar, ada di antara umat Islam yang mengaku sebagai muslim, tetapi sayang kepeduliannya terhadap sesama, kesolehannya di masyarakat itu sangat miskin sekali. Orang aku muslim, orang menganggap dirinya sebagai mukmin, tetapi kepeduliannya tidak ada, perhatiannya itu tidak ada. Ya, melihat tetangga sakit, peduli amat gitu. Ya, padahal kata Nabi dalam sebuah hadis sahih mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ya, para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan la yu'minu. Ya, sebagian mengatakan la yasihul iman, waliyadu billah. Ya, tidak sah. Bayangkan jamaah, kalau makna ini yang dikehendaki Allah dan Rasul, ya, apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah? Kita ngaku beriman, tapi kita tidak peduli terhadap sesama. Maka kata Allah, tidak sah imannya. Kata Nabi, tidak sah imannya. Kalau merujuk kepada pendapat yang pertama, la yasihul iman, la yu'min ay la yasihul iman. Tidak sah iman seseorang sehingga dia mencintai, peduli terhadap sesamanya, berbagi terhadap sesama. Ya, kepedulian terhadap sesama sebagaimana dia peduli terhadap dirinya sendiri. Ada juga yang memaknai la yu'min ay la yaktamilul iman. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia punya kepedulian sosial terhadap sesamanya.
Jamaah sekalian, intinya kurban adalah merupakan bukti kesolehan sosial seseorang. Seseorang baru dikatakan betul-betul sebagai seorang mukmin. Ya, mukmin dari sisi akidahnya, muslim dari sisi akidahnya, ya, muslim dari sisi syariatnya, muslim dari sisi akhlaknya. Maka itu harus dibangun secara utuh jamaah sekalian. Tidak cukup kita hanya sekedar soleh dari sisi ibadahnya saja, soleh baik dari sisi akidahnya, ya. Tapi jangan lupa jamaah sekalian, akhlak itu juga tidak kalah penting. Banyak orang yang tidak berakhlak dewasa ini. Betul dia seorang ahli ibadah, tapi mulutnya tajam, ya, muamalahnya sangat jelek, dengan tetangga tidak mau akur. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan ibadah kurban ini, ya, kita dijadikan oleh Allah betul-betul sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan dengan ibadah kurban ini betul-betul kita bisa menunjukkan siapa sebetulnya kita ini. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi sosok sebagai saksiyah Islamiyah thayyibah, sebagai pribadi muslim yang baik, ya, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah yang disampaikan bisa diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.